beberapa tetap, hanya saja 2 jam mendaftar kemarin ternyata Bapak tadi salah satu yang sudah datang kembali Bapak Bupati, jadi tidak bisa hadir, langsung dilakukan kesalahan sebagai koordinasi. Di sini kami membawa satu pejabat fungsional Pak Zondi, kemudian staf dari bidang destinasi ada 2 orang Pak, tambah ibu dia anak obat semacam sebagai pelaku seni ya. Betul saja. Jadi kira-kira mungkin itu perkenalan dari kami Pak. Selebihnya nanti untuk presentasi langsung mungkin bisa disampaikan melalui Pak Zondi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan kehendak Allah lah kita bisa berjumpa di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, sesuai dengan apa yang Pak Sekretari sampaikan tadi. Rencana kami Pak Kepala Dinas juga beserta kami karena pagi ada aman, maka dengan sangat hormat kami mohon maafkan atas kekurangan juga ini. Dan selanjutnya saya ingin langsung mempresentasikan apa yang menjadi bahan pertimbangan kementerian ini. Dalam hal ini kita ada membawa urusan perencanaan itu ada 4 bagian, namun keempat bagiannya itu sudah dibuat dalam satu bentuk buku. Sebelumnya kita sampaikan secara umum gambaran atau potensi akan kita kembangkan di Kabupaten Aceh Tengah. Ada slide-nya? Pak Sekretari, tolong. Yang bawahnya. Yang bawahnya Bu. Remote-nya. Baik aja Teh, lanjut Teh. Baik, terima kasih kepada semua yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih juga Pak penghormatan kami kepada Bapak Bupati yang mewakili dari mereka, Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Pada pemaparan secara umum ini kita mengagendakan adalah pesona Aceh Tengah itu dengan memajukan wisata Danau Laut Tawar, ekonomi kreatif dan pelestarian budaya Tarikul. Kabupaten Aceh Tengah yang luas areanya sekitar 445.000 hektar secara geografis, yang terdiri dari 14 kecamatan yang bersebelahan dengan bagian utara Benu Meriah dan Biren, sebelah selatan Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Luwes, sebelah timur Kabupaten Gayo Luwes, Aceh Barat dan Nagan Raya, sebelah barat Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Next. Di sini kami memaparkan potensi yang sangat potensial di seputaran Danau Laut Tawar. Jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah secara total menyeluruh itu sekitar 50 objek wisata. Jadi kita fokuskan
ke seputaran Danau Laut Tawar lebih kurang sekitar 15 potensial. Yang sangat berpotensi itu ada sekitar 6 objek wisata. Di sini ada sekitar 6 objek wisata yang milik pemerintah daerah. Di antaranya Burtege, Pantimenya Kecamatan Bintang, Putri Pukes yang di sini juga sudah ada DED-nya. Bamil Nosar itu berbentuk dermaga, itu sudah ada DED-nya, cuman fasilitas yang melengkapi lokasi Bamil Nosar itu masih sekitar 30%. Kalau DED-nya sudah selesai, jadi kalau untuk pengembangan di Bamil Nosar itu masih banyak yang harus kita kembangkan. Kalau kita lihat sesuai dengan DED. Yang keempat, Goa Leangkoro, itu juga sudah ada DED-nya dari anggaran provinsi. Yang kelima, Luku Penalam. Luku Penalam itu dalam tahap perbaikan, sekarang dikelola oleh pemerintah kampung bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Yang keenam, air terjun Mengaya. Selanjutnya di seputaran Danau Laut Tawar, objek wisata yang saya sebutkan tadi ada 15 objek. 6 tadi punya pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintahan kampung atau di bawah Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Yang 7 yaitu seputaran Danau Laut Tawar itu milik masyarakat. Jadi total tadi 15 objek wisata. Perkembangan di sektor pariwisata untuk Kabupaten Aceh Tengah itu sangat menjanjikan. Indikatornya, pengunjung yang datang ke Kabupaten Aceh Tengah setiap bulannya terjadi peningkatan. Itu sesuai dengan data dari bidang destinasi. Ada kita sistem pengumpulan data berdasarkan data yang ada di bidang tersebut. Ya, kita pantau peningkatan jumlah wisatawan itu per bulan. Kita ambil datanya, sampelnya per bulan. Setiap per bulan itu ada penambahan. Cuman di 2019 waktu pandemi itu terjadi penurunan. Setelah itu akan perkembangan wisata sangat membludak, karena mungkin dikarenakan selama pandemi orang itu agak terbatas, nggak bisa mengunjungi. Setelah masa pandemi sudah mereda, seperti tahun kemarin, perkembangannya sangat luar biasa. Sekarang kita masuki aja ke potensi wisata Aceh Tengah. Jadi di sini yang sangat potensial di Kabupaten Aceh Tengah, mungkin hanya bukan skala nasional, internasional pun sudah tahu kalau potensialnya atau magnetnya Kota Taengon itu Danau Laut Tawar. Setiap pengusaha atau siapapun yang menginvestasikan usahanya di Kabupaten Aceh Tengah, mereka selalu melihat magnetnya Kota Taengon. Dalam image mereka itu melihat Danau Laut Tawar lah yang menjadi potensialnya. Sehingga di seputaran Danau Laut Tawar itu orang banyak berinvestasi dan banyak investor yang mencari tanah atau lahan untuk digarap di situ atau dibeli ataupun disewa. Itu seputaran Danau Laut Tawar, lokasi yang memang ada kebun kopinya, akan membeli atau dijual oleh masyarakat dengan harga yang sangat tinggi. Yang dulunya hanya sekitar 150.000 per meter, sekarang sampai 500.000 kalau daerah yang menurut mereka kurang strategis. Kalau yang sangat strategis
Seperti kalau kita lihat di lokasi, ini arah kita dari barat ke timur, di ujung itu nanti ada Pantimenya. Di dekat seputaran Pantimenya itu persawahan. Persawahan itu harganya sudah mencapai 1 juta per meter. Yang sudah dibangun sekarang ada namanya Bintang Resort. Bintang Resort yaitu kunjungan wisata pun kalau di hari-hari biasa tidak terlalu ramai, tapi di saat musim libur bulan Juni atau Desember itu tempat penginapan penuh. Jadi menurut kami sangat potensial untuk kita kembangkan. Next. Ini kita juga berpotensial juga mengembangkan wisata budaya. Salah satu wisata budaya itulah tari guel. Tari guel adalah satu bentuk tarian yang dari masa kerajaan Sultan Lingo, kerajaan Lingo. Itu ada sejarahnya, dua putra yang Lingo, Sengeda dan Boril. Jadi dalam sejarahnya, setiap tari di setiap daerah pasti punya sejarah. Jadi tari guel ini juga punya sejarah latar belakang, sehingga dibuatlah tari berbentuk tarian adat yang semula diperuntukkan setiap ada adat di Kabupaten Aceh Tengah itu, adat perkawinan atau ada adat sejenisnya, maka sebagai tari pembuka maka kita di sana menggunakanlah tari guel. Sehingga kalau dalam pariwisata, salah satu atraksi yang bisa kita masukkan ke dalam atraksi wisata, maka kami juga mengangkat budayanya dari sisi tari guel. Lanjut. Yang ketiga wisata kuliner. Di sini kita segala jenis bentuk kuliner yang kita kombinasikan, banyak berbahan dasar seperti dari hasil dari Danau Laut Tawar, seperti masakan asam jeng. Masakan asam jeng sebenarnya setiap daerah itu punya khasnya, namanya saja yang berbeda. Kalau kita di Padang asam pedeh namanya. Kalau di Takengon kita menamakannya kan masakan asam jeng. Dan Pengangayu makanan lainnya seperti makanan bahan dasar dari ikan bawal, ikan mujair, lepik dan keperas yang ditangkap dari Danau Laut Tawar. Sambal terong cecah anggur, makanan khas Gayo, dan gutel selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kuliner di Kota Dingin. Yang keempat, wisata kebun kopi. Kalau wisata kebun kopi, sepertinya kita sudah tidak asing lagi, karena setiap wisatawan yang datang ke Kabupaten Aceh Tengah selalu punya image mereka ingin minum kopi langsung di kebun kopi. Jadi di sana wisata kebun kopi sudah ada beberapa objek wisata yang di sana itu sudah ada kafenya seperti Seladang dan ada beberapa lainnya. Mereka sambil menikmati kopi langsung bisa berinteraksi dengan warga dan masyarakat. Apalagi di saat panen, mereka juga sangat antusias meminta supaya sambil bermain-main bisa ngutip kopi, bisa mengenal buah kopi dan menikmati nikmatnya kopi Gayo. Karena ada cerita, kalau di Takengon itu orang ada istilahnya ada kopi ada cerita. Jadi di Aceh khususnya kalau orang minum kopi di warung kopi tidak hanya sekedar minum kopi. Di situ dia bercerita tentang dagang. Di situ juga mereka bercerita tentang pekerjaan. Jadi waktu rehat sejenak mereka bisa menikmati kopi dan selalu mereka bicarakan tentang bisnis kopi. Bahkan politik. Ya, politik semua termasuk di situ. Kalau wisatawan lokal
itu lebih antusias lagi kita karena berdekatan Kabupaten Aceh Tengah dengan Aceh Utara, juga daerah pesisir Sigli. Aceh Utara, kita dari Aceh Utara ke Takengon itu menempuh jarak sekitar perjalanan 2 jam. 2 jam lebih kurang. Jadi ada orang pesisir itu kalau mau minum kopi sekarang bukan lagi Pak, orang Biren Sigli, bukan di Sigli, bukan di Biren. Mereka pagi bergerak hari Sabtu atau hari Minggu pagi bergerak minum kopi ke Takengon. Dia nggak menjelaskan dia mau menikmati keindahan, tapi dia mau minum kopi karena jarak tempuh yang nggak terlalu jauh. Setelah minum kopi main-main. Sorenya jam 5 mereka pulang langsung ke daerah masing-masing. Artinya potensial untuk kita kembangkan wisata agro juga sangat besar Pak. Yang kelima ada kita wisata olahraga arung jeram. Wisata arung jeram ini di Kabupaten Aceh Tengah, kenapa juga kita sebutkan sangat berpotensial. Jarak tempuh, yang pertama jarak tempuh dari kota ke Lukuk Badak, lokasi objek arung jeram ini sekitar nggak sampai Pak dari kota 3 kilo kan? Lebih. Jadi jalan sangat bagus Bu. Dari kota dekat dia nggak perlu menempuh lokasi yang sangat jauh. Biasa arung jeram ini kan lokasinya agak berkelok-kelok jauh. Tapi ini kita sekitar 4 kilo atau 5 kilo dari kota Kabupaten Aceh Tengah. Dan di situ bukan masih di dalam area perkampungan. Nggak terlalu jauh ke hutan sehingga minat masyarakat dan kenyamanan, keamanan juga dapat tercipta di situ. Dan arung jeram yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini airnya kita katakan menantang juga menantang, tapi tidaklah terlalu berbahaya. Selanjutnya petugas atau pemandu daripada atraksi arung jeram ini mereka sangat mudah terlatih. Dan dari Dinas Pariwisata juga kita sudah beberapa kali kita buat pelatihan untuk pemandu arung jeram. Selanjutnya nomor 6, wisata camping di pinggir Danau Laut Tawar. Kalau kita bercerita tentang camping ground atau wisata camping ini, dulu sebelum Takengon sangat heboh dengan kota wisata, dulu orang asal ke Takengon, wisatawan yang datang ke Takengon dia buat tenda sendiri. Tenda dia buat sendiri, dia buat perlengkapan sendiri, dipasang tenda ala kadar di pinggir Danau Laut Tawar untuk menikmati indahnya Danau Laut Tawar. Tapi sekarang dengan berkembangnya pariwisata oleh pelaku usaha pariwisata sendiri sudah membuat lokasi camping ground. Jadi kita kalau ada wisatawan yang datang ke sana tinggal pesan, tinggal transaksi berapa harganya, berapa malam, bisa mereka langsung menikmatinya tanpa harus banyak memerlukan waktu persiapan seperti yang saya gambarkan tadi. Yang ketujuh, di sini kita ada agrowisata atau wisata pertanian. Salah satunya yang tadi kita sebutkan adalah wisata agro kopi. Selain wisata agro kopi, kita juga ada kebun nenas, kebun apel, juga sangat bagus di sana. Kebun apel yang pertama dikembangkan di kota Takengon itu adalah jenis dari kebun angkur apel dari Malang. Karena sudah dilakukan penelitian struktur tanah dan yang cocok tumbuhan apel itulah apel jenis yang dari Malang. Yang selanjutnya ada buah naga. Buah naga pun sangat subur, sangat potensial untuk dikembangkan. Apalagi yang alpokat. Alpokat itu memang dari sejarah nenek moyang kita itu Takengon. Selain dia kopi, yang dari agrowisata adalah pokat, markisa, dan banyak jenis lainnya yang bisa dikembangkan dari sektor agrowisata.
Walaupun lah di Takengon itu dengan suhu yang sangat dingin, struktur tanahnya yang sangat bagus, ada juga yang dari pertanian itu nggak bisa dikembangkan. Seperti misalnya pisang. Pisang kalau dari dataran tinggi dikembangkan ke tanah gayo itu nggak bisa berkembang, buahnya terlalu besar, nggak normal, dia pecah. Maka untuk agrowisata Kabupaten Aceh Tengah kami berdasarkan pengalaman dan sumber data dari pertanian kita bisa kita kembangkan hanya beberapa item yang tadi yang kita sebutkan di slide yang ketujuh. Yang kedelapan Pak, ada wisata alam atau gunung, danau dan air terjun. Kita juga ada di sana dari pusat kota ke air terjun, lokasinya kampung Mengaya. Itu juga tidak jauh dari pusat kota, karena yang kita ceritakan pada slide hari ini adalah potensial seputaran Danau Lautawan. Kalau air terjun itu sekitar 6 km dari pusat kota. Itu sekarang masih dikembangkan oleh warga setempat di bawah Bumak. Jadi desa itu mengembangkan sendiri dulu wisata air terjun. Disitulah kita dari pemerintah daerah, kami juga tetap bekerja sama, koordinasi dengan provinsi, dan selanjutnya ke depan juga mohon juga perhatian dari kementerian. Yang ketujuh itu yang tidak kalah pentingnya Pak, atraksi tradisional pacu kuda. Kita di Kabupaten Aceh Tengah itu ada melaksanakan atraksi pacu kuda itu dalam 2 tahap. Satu di perhelatan ulang tahun RI 17 Agustus, yang kedua di ulang tahunnya Kota Takengon. Jadi 2 perhelatan besar itu sudah menjadi agenda tahunan yang kita laksanakan. Secara garis besar dapat kami sampaikan tadi Pak, potensial di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya kita masuk ke peluang investasi. Peluang investasi seperti yang saya gambarkan tadi, termasuk saya sendiri dari Dinas Pariwisata Pak selaku kalau dulu saya dikasihnya objek wisata, sekarang karena kita fungsional jadi Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Saya sering berinteraksi dengan kawan-kawan. Jadi sekarang ada orang yang dari luar daerah juga ingin berinvestasi. Jadi data yang kami sampaikan harus akurat. Mereka ingin berinvestasi di Kabupaten Aceh Tengah. Ada satu, dia mau mendatangkan orang dari Abu Dhabi. Cuman konsepnya kita ini, kalau orang luar negeri kan nggak bisa kita jual tanah. Jadi dia mau tanah itu di pihak ketiga kan ke kita, lantas mereka mau bekerja sama. Tapi di pihak orang Abu Dhabi sendiri mereka nggak mau. Beda dengan investasi orang lagi etnis Cina, mereka ada legalitasnya bisa mungkin. Tapi kalau Abu Dhabi, kalau dia memang nggak mau atas nama dia nggak mau. Itulah yang saya ceritakan tadi. Tanah yang dijual itu yang harga dari 800 yang dataran persawahan, waktu kami transaksi sampai 1 juta dia menawarkan harga. Berarti peluang investasi sangat besar. Mereka tidak langsung datang kemari, tapi dia searching dari website kita berapa data kunjungan, kan itu indikatornya yang tentang kalau dia melaksanakan investasi. Baru dia koordinasi dengan kita di sini. Data yang kami sebutkan tadi Pak, di tahun 2019 itu 2.350.000. Di tahun 2020 itu menurun dikarenakan itu memang masa di pandemi. Di akhir masa pandemi itu perkembangan wisata kembali normal.
dan minat pengunjung itu sangat antusias. Jadi untuk peluang investasi, menurut gambaran yang kami pantau di Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, sangat berpeluang besar. Adapun sektor yang dapat menjadi peluang investasi tadi adalah salah satunya hotel. Kenapa orang sekarang mau berinvestasi di hotel? Mungkin dia sudah melakukan survei atau riset dan terbukti sekarang banyak hotel-hotel yang di akhir tahun itu penuh kamarnya. Malah setiap pengunjung yang nggak tertampung di hotel-hotel, mereka nginap di masjid-masjid, Bu. Di masjid-masjid, di musola-musola. Sekarang juga lagi ada pembangunan salah satu hotel baru tahap sekitar 20%, namanya The Dalu Resort and Water Park. Mereka mau buat hotel, resort, dan di sana ada water park tapi air panas. Karena kalau air dingin di Takengon dingin, kita mandi air dingin kan beku, Bu. Jadi ada investasi, orang sekarang sudah dilaksanakan resort dan water park air panas. Yang kedua, sektor yang dapat menjadi peluang juga desa wisata atau agrowisata yang kita kemukakan tadi. Objek wisata air seperti tadi juga di Airung Jeram, kuliner, seni budaya, dan sentra kerajinan rakyat dan ekonomi kreatif. Jadi ada beberapa peluang yang bisa diinvestasikan di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, ini kebetulan slide-nya pun terakhir sudah saya paparkan tadi, data pertumbuhan objek wisata. Objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang sudah saya sampaikan tadi sekitar 50 objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Tapi yang potensial untuk dikembangkan dan sudah mulai berkembang sekitar 10 objek wisata. Artinya masih banyak objek wisata atau usaha pariwisata lain yang bisa dikembangkan. Kenapa nggak bisa dikembangkan? Mungkin kemampuan yang dikelola oleh pemerintah daerah juga masih kemampuan finansialnya masih kurang. Apalagi yang objek wisata yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri, Pak. Untuk pemaparan slide yang secara umum yang dapat kami sampaikan hanya sekian. Selanjutnya nanti kita juga bisa berkoordinasi. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ini proposal yang udah dibukukan, ini ada 4. Yang pertama ada Festival Danau Laut Tawar. Yang kedua, Bu, ada Pesona Tanah Gayo. Yang ketiga pelatihan tata kelola destinasi wisata, governance destination tour, dan pemandu wisata. Ini ada 4. Harapan dari kedatangan kami, semoga dari pihak kementerian atau Bapak yang mewakili dapat menjembatani keinginan yang mulia ini. Saya kira sekian dulu, Pak, atas pemaparan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak, terima kasih. Paparan tadi lengkapnya sudah menjelaskan